Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma Allah wanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antal ghafurur rahim. Allahumma irfa' 'anna al-waba' wal bala' wal ghala' ya rahman ya rahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada maghrib ini kita bisa berada di rumah Allah ini, di baitin min buyutillahi azza wa jalla, untuk menjalankan berbagai bentuk ketaatan ya. Dan di kesempatan ini ada banyak ketaatan yang bisa kita lakukan, baik berkaitan dengan sholat sunnah, kemudian sholat sunnahnya qobliyah, maghrib maupun isya, ba'diyah maghrib maupun isya, maupun sholat wajibnya itu maghrib dan isya secara berjamaah, belum kemudian iktikaf serta thalabul ilmi. Kita bersyukur bahwa kita diberikan banyak nikmat yang terkumpul pada kemampuan kita untuk berkumpul di tempat ini pada malam hari ini atau petang hingga malam hari ini. Kita bersyukur bahwa kita ini muslim ya. Ketika muslim itu di muka bumi ini secara formal hanya 1/4 penduduk bumi ya, di muka bumi ini yang muslim itu hanya sekitar 1,5 miliar sampai 1,7 miliar dari 7 sampai 7,5 miliar orang, dan kita termasuk salah satu dari 1/4 tersebut. Lalu kemudian dari yang muslim itu kita bersyukur bahwa kita termasuk yang taat. Kita menjalankan kewajiban kita sebagai muslim, menjalankan sholat 5 waktu ya, bahkan kemudian kita ngaji, kita belajar Islam, sehingga keislaman kita itu tidak berangkat dari kejahilan. Ketaatan kita itu berangkat dari ilmu pengetahuan. Lalu kemudian kita juga bersyukur bahwa dalam kondisi beriman dan taat tersebut kita dalam kondisi aman. Ya, saudara-saudara muslim kita di Palestina itu tidak merasakan keamanan seperti yang kita rasakan. Nah, kita aman. Lalu kemudian kita juga dalam kondisi sehat. Ada saudara-saudara kita yang solih, yang bisa jadi lebih solih daripada diri kita, berada dalam keamanan seperti halnya kita, tetapi yang bersangkutan sakit, sehingga tidak bisa menjalankan ketaatan seperti yang kita lakukan pada petang hari ini. Termasuk sempat ya, ada yang sehat, taat dan sebagainya, tetapi tidak sempat ya. Bagi yang ngaji, yang biasa ngaji di petang hari ini ya, belum sempat itu. Bisa jadi pulang kerjanya sudah kemalaman, bisa jadi di jalan kehujanan, belum saudara-saudara muslim kita yang lain. Sehingga kalau kita hitung-hitung ya, betul-betul nikmat Allah kepada kita itu banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu hitung-hitung nikmat Allah itu seberapa banyak, maka kamu tidak bisa menghitungnya. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, kita lanjutkan bahasan kita tentang sirah nabawiyah. Yang pertama adalah, kalau selama ini kita mendengar bahwa ketika Rasulullah masuk ke dalam gua Sur bersama Abu Bakar, lalu ada laba-laba yang memasang rumahnya, memasang jejaringnya di mulut gua tersebut, maka di sini dikatakan riwayatu nasil ankabuti la tasbut. Hadis yang mengatakan bahwa laba-laba itu ada yang membuat rumah atau membangun jaring-jaring di depan atau di mulut gua Sur, itu hadisnya tidak kuat, la tasbut. Di sini dikatakan sarafallahu qulubaha ulail kufar falam yatakallaf ahadun minhum ayyan duradahilal ghar wa qad ja'u li ajalihi wa hamallahu rasulahu sallallahu alaihi wasallam minhum. Ya, Allah telah
buat hati orang-orang kafir yang mencari-cari Nabi itu dalam kondisi enggan untuk menengok ke dalam gua secara detil begitu, secara seksama, ya, sehingga mereka tidak, bahkan untuk melihat, apalagi untuk masuk, ya, untuk melihat secara detil saja Allah halangi mereka. Allah telah melindungi Rasulnya, ya, dengan cara tersebut. Akan tetapi apa? Amma riwayatu nasil ankabuti ala famil ghari ahrajaha al-imam Ahmad fi musnadihi bi isnadin dhaifin. Adapun riwayat yang menyebutkan bahwa laba-laba membuat jaring-jaring di mulut gua Sur itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal di dalam musnadnya itu dengan hadis yang dengan sanad yang dhaif, dengan kekuatan sanad yang dhaif, sehingga hadis itu tidak kita pegang, ya, tidak kita pegang sebagai sebuah riwayat karena statusnya yang dhaif tersebut. Lalu dikatakan kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahibuhu Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu minal ghar ba'da an makatha fihi thalathata ayyam wa antalaqa mutawajjihaini ilal Madinah. Rasulullah dan sahabatnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, keduanya akhirnya keluar dari gua setelah berada di dalam gua tersebut selama 3 malam, salasata ayyam. Kemudian keduanya pergi menuju ke Madinah. Wa kharaja ma'ahuma Amir bin Fuhairah maula Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhuma yakhdimuhuma fi tariqi, ya. Ketika Rasulullah dan Abu Bakar pergi meninggalkan gua Sur, yang menemaninya, yang mengawalnya diantaranya adalah mantan budaknya Abu Bakar yang telah dimerdekakan, ya, istilahnya maulanya Abu Bakar, mantan budaknya Abu Bakar yang telah dimerdekakan, namanya adalah Amir bin Fuhairah. Ya, adapun kerjaan Amir bin Fuhairah terhadap Rasulullah dan Abu Bakar adalah melayani keduanya, mengurusi keperluan Nabi Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wa kana daliluhum ilal Madinati Abdullah bin Uraikid wa kana musyrikan. Adapun penunjuk jalannya, yang menunjuki jalan Nabi Muhammad, lalu kemudian Abu Bakar dan juga Amir bin Fuhairah dari Gua Sur ke Madinah adalah seorang musyrik. Nah, jadi orang kafir itu tidak mutlak kemudian dimusuhi. Kita menolak kekufurannya itu jelas, itu wajib. Tapi perlakuan orang per orangnya itu sangat berkaitan dengan perilaku yang bersangkutan. Kalau yang bersangkutan tidak memusuhi, maka kita berhak untuk memperlakukannya, ya, bermuamalah dengannya dengan cara yang baik, berjual beli, ya, berteman, membayarnya atau bekerja kepadanya, itu sesuatu yang boleh. Tapi kalau yang bersangkutan memusuhi Islam, nah, memusuhi kaum muslimin, maka yang begini ini yang tidak boleh diperlakukan baik, kecuali sebatas menjadikan yang bersangkutan sebagai objek dakwah. Jadi yang bersangkutan yang memusuhi Islam itu diperlakukan sebagai objek dakwah yang diharapkan dengan cara memperlakukan baik yang bersangkutan, dia tidak lagi memusuhi Islam, syukur-syukur malah tertarik untuk masuk ke dalam Islam. Kemudian dikatakan ahdatsun jarat fil tariq. Nah, ini dia. Ada banyak kejadian-kejadian besar yang mengiringi perjalanan Nabi. Ini sebetulnya bisa diperdebatkan mengenai kapan pastinya kejadian tersebut, kapan kepastian dari kejadian yang disebutkan ini. Akan tetapi beliau, pengarang kitab ini, memasukkan peristiwa-peristiwa ini yang unik ini dikaitkan dengan perjalanan Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Hadasat li Rasulillah SAW wa Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu wa khadimihima
Amir bin Fuhairah radhiyallahu anhu wa dalilihima Abdullah bin Uraikid ahdatsun fit tariq wa hiya. Ada beberapa kejadian yang ditemukan oleh Rasulullah, Abu Bakar, Amir bin Fuhairah, dan Abdullah bin Uraikid. Apa saja itu? Yang pertama, mutaradatu Suraqah bin Malik wa kana ma zala musyrikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man ma'ahu. Kita tahu ya bahwa ada seorang kafir Quraisy, saat itu dia masih musyrik, namanya Suraqah bin Malik. Dia ini betul-betul ingin menangkap Nabi Muhammad, kemudian membawanya ke Makkah sehingga dia mendapatkan hadiah. Ya. Lalu kemudian ketika dia mencoba mengejar Rasulullah dan Abu Bakar serta kedua pelayan tersebut, dia berkali-kali gagal. Ya, dikatakan tersungkur beberapa kali dari kudanya. Ya, sampai kewalahan begitu. Hingga kemudian dia menyadari bahwa Rasulullah ini adalah seorang Rasul, bahwa Muhammad yang ingin dia tangkap itu adalah seorang Nabi, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berkaitan dengan Suraqah bin Malik ini ada catatan, yaitu minal ahdas allati hadatsat fi hijratihi sallallahu alaihi wasallam lakinnaha lam tasdud bi isnadin sahihin. Qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li Suraqah, kaifa bika idza labista siwarai Kisra ma'asihati mutaradati Suraqah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada salah satu kalimat yang cukup terkenal dari Rasulullah ketika Suraqah itu berkali-kali gagal untuk menangkap Rasulullah. Dia jatuh berkali-kali. Ya, hingga kemudian ada yang cerita yang mengatakan bahwa Suraqah berhasil mengejar dan mengarahkan pedangnya begitu, tapi kemudian dia dia terkaget ya, dia seperti terkagum begitu dengan keberanian Nabi, ketenangan Nabi, keyakinan Nabi akan pertolongan Allah, hingga kemudian pedangnya jatuh begitu. Lalu kemudian Rasulullah mengambil pedang tersebut dan sembari mengarahkannya kepada Suraqah dan bertanya, ya, mau nggak kamu jika nanti Allah takdirkan untukmu, yaitu kamu mengenakan selendangnya Kisra, menggunakan pakaian kebesarannya Kisra. Di sini dikatakan bahwa cerita ini riwayatnya dhaif. Cerita ini riwayatnya tidak kuat. Tetapi peristiwa Suraqah mengejar-ngejar Nabi Muhammad itu benar. Nah, ini dia. Jadi salah satu kelebihan kitab ini tuh kita diajari untuk mengenali mana kisah-kisah yang sahih dan mana kisah-kisah yang dhaif. Dan kita memperlakukannya secara baik ya. Kisah-kisah dhaif itu ya seperti pelengkap cerita saja, tetapi tidak kita pegang karena dia tidak sahih. Adapun cerita-cerita yang memang sahih maka diterima. Seperti kasusnya Suraqah tentang upayanya mengejar Rasulullah, itu kita sepakat. Ya, kita bisa menerimanya. Adapun berkaitan dengan perkataan Rasulullah kepada Suraqah, maka kita tidak memegangnya karena riwayatnya yang tidak kuat. Lalu kemudian apalagi kejadian yang mengiringi hijrahnya Rasulullah, yaitu Islamur Ra'i. Islamnya seorang pemuda penggembala kambing. Nah, ini ceritanya agak ajaib, yaitu ketika ada seorang pemuda begitu, dia menggembala kambing, lalu datang kepadanya seekor serigala begitu, dan ketika pemuda ini mencoba mencegah serigala tersebut untuk menangkap kambing yang sedang dia gembala, maka tiba-tiba serigala itu bisa bicara. Nah, ketika serigala itu bisa bicara, pemuda ini kaget dan mengatakan, kok kamu bisa bicara? Nah, menariknya serigalanya itu ucapannya mengandung kebenaran. Dia mengatakan,
Kenapa kamu mesti kaget dengan hal seperti ini? Ya, kenapa kamu mesti kaget dengan hal seperti ini? Yang lebih mengagetkan lagi adalah ketika ada seorang laki-laki, dia seorang lelaki yang jujur membawa kebenaran dari Tuhannya, lalu kemudian kaumnya menolaknya. Nah, ini menarik. Lalu kemudian pemuda itu kaget begitu, lalu mencari informasi tentang lelaki tersebut hingga dia mendapatkan informasi tentang Rasulullah, dan dia nantinya mencari-cari Rasulullah dan berislam di tangannya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kisah kedua atau peristiwa kedua yang mengiringi hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ada cerita yang lain lagi, yaitu kisatu Ummi Ma'bad Al-Khuzaiyah. Nah, ini ada kisah yang lain, yaitu Ummu Ma'bad. Kalau kita dengar cerita dari Ummu Ma'bad ini, di antara faidah terpentingnya apa? Ummu Ma'bad itu menggambarkan Nabi Muhammad, mendeskripsikan Nabi Muhammad dengan sangat bagus. Dia katakan dia seorang lelaki yang putih, rambutnya tidak lurus, tidak juga keriting, dia tidak tinggi tapi juga tidak pendek, wajahnya bercahaya, kalau dia bicara dia tampak berwibawa, kalau dia diam wajahnya menyenangkan, dan dia didengarkan oleh 3 orang temannya yang lain. Nah, itu dia. Itu adalah hadis yang dikenal sebagai hadis Ummu Ma'bad. Jadi hadis yang menceritakan karakteristik fisik Nabi yang terkenal itu adalah hadisnya Ummu Ma'bad. Nah, bagaimana hadis ini atau peristiwa yang terekam dalam hadis ini terjadi? Itu ceritanya adalah ketika Nabi Muhammad menuju ke Madinah, beliau mendapati sebuah tenda. Di dalam tenda itu ada seorang perempuan tua yang namanya adalah Ummu Ma'bad ini. Lalu kemudian Rasulullah bertanya, apakah kamu punya makanan untuk disajikan? Ummu Ma'bad mengatakan tidak ada. Apakah kamu punya kambing? Ya ada, tapi yang kurus. Terus kemudian Rasulullah tanya lagi, bolehkah aku memeras kambing itu? Ummu Ma'bad mengatakan silahkan saja, tapi kalau dia punya susu pasti sudah aku akan peraskan untuk kalian. Kalian tidak minta pun akan aku berikan. Tapi karena dia kambing yang paling payah, maka aku memang tidak memerasnya, ya, karena paling-paling nggak ada susunya. Lalu apa yang terjadi? Rasulullah setelah meminta izin seperti itu, beliau peras, ternyata keluar susunya, dan susunya keluar dalam jumlah banyak sehingga kemudian bisa diminum oleh Abu Bakar. Jadi bisa diminum oleh Rasulullah, Abu Bakar, Amir bin Fuhairah, serta Abdullah bin Uraikid. Ya, bisa diminum 4 orang. Lalu kemudian beliau memeras lagi, dan kemudian muncul lagi susu dalam jumlah besar, diberikan kepada Ummu Ma'bad sehingga Ummu Ma'bad bisa meminumnya sampai kenyang. Lalu kemudian bertanya, kamu ini siapa? Aku adalah utusan Allah. Lalu Ummu Ma'bad ini beriman. Lalu kemudian Rasulullah pergi. Setelah beberapa saat suaminya datang. Ummu Ma'bad menceritakannya begitu. Nah, ketika Ummu Ma'bad menceritakannya, suaminya, ya, lelaki yang datang belakangan itu kemudian bertanya, seperti apa ciri-cirinya? Nah, ciri-ciri itulah yang dikenal sebagai hadis Ummu Ma'bad tersebut. Ya, bahwa Rasulullah itu wajahnya bercahaya, dia tersenyum, kalau bicara sangat didengarkan oleh 3 orang lainnya, terus kemudian dia tampak berwibawa, kalau diam wajahnya menyenangkan, dia rambutnya tidak lurus maupun tidak keriting, dan sebagainya dan sebagainya. Lalu kemudian suami Ummu Ma'bad mengatakan, itulah lelaki yang sedang dibicarakan, semoga aku masih bisa menemuinya. Maka kemudian lelaki tersebut berusaha untuk mengejar Rasulullah hingga kemudian berhasil bertemu dan menyatakan keislamannya kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi di dalam kisah hijrahnya Nabi itu ada beberapa peristiwa yang unik. Dan satu lagi kejadian yang mengiringi hijrahnya Nabi adalah liqa'u Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam bi Zubair wa Talhah wa huma qadimani minasyam. Ini sebetulnya hadis yang terpisah, ya. Ketika Rasulullah itu sedang sampai Madinah,
beliau bertemu dengan rombongan dagangnya Zubair bin Awam. Di hadis yang lain bertemu juga dengan rombongannya Tolhah bin Ubaidillah. Tapi karena kedua orang ini adalah orang yang bersahabat dekat, kemungkinan pertemuan dengan keduanya berbarengan. Nah, ketika kemudian bertemu, ya, Rasulullah diberikan pakaian yang baik, diberikan pakaian yang berwarna putih, sehingga ketika masuk ke Madinah itu dalam kondisi sudah jauh lebih baik dibandingkan ketika beliau meninggalkan Makkah. Nah, itu diantara kejadian yang mengiringi hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus kemudian sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai ke Madinah, ya, kita ingatkan dulu nama lamanya Yasrib. Ya, setelah Rasulullah sampai di situ diubah namanya menjadi Madinah Munawwarah atau Madinatul Rasul atau Madinatun Nabi. Yang pasti kata kunci adalah Madinah. Dan kata Madinah itu sebagian mengatakan, sebagian ahli bahasa mengatakan dia berasal dari kata din yang maknanya adalah agama. Sehingga Madinah itu yang sering diterjemahkan sebagai kota itu asalnya adalah tempat yang di situ agama dikerjakan dengan seksama dan sebaik-baiknya. Ini berbeda dengan konsepnya orang-orang barat modern yang menganggap bahwa kota itu adalah kota yang tidak kenal agama. Dalam bahasa Inggris dikenal istilah secular city atau kota sekuler begitu. Nah, ini berbeda, berbalikan dengan cara pandang Islam yang mengatakan bahwa kota itu intinya bukan bangunan-bangunannya yang bagus. Intinya bukan pada kemajuan-kemajuan teknologi yang mengiringi. Kota itu intinya adalah manusia-manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan dalil tentang pandangan itu ada di dalam Al-Quran. Di antaranya adalah seorang lelaki yang pergi dari kampungnya menuju ke kota untuk bertemu dengan Fir'aun untuk memberikan peringatan kepadanya. Di situ ayatnya mengatakan waja'a min aqsal madinati yas'a. Ya, pemuda tersebut datang dari pelosok kota. Jadi terjemahannya itu adalah pelosok kota. Kata pelosok itu biasanya untuk pelosok desa. Tetapi dalam kasus ayat tersebut kata pelosok, kata aqsa di situ merujuk kepada pelosok kota. Nah, untuk mengatakan apa? Bahwa meskipun dia dari desa, karena desanya diisi oleh orang-orang beriman, maka dia dikatakan dari kota. Meskipun kenyataannya fisiknya itu desa. Sebaliknya, di dalam Al-Quran banyak kasus kota-kota besar yang canggih itu Allah binasakan. Allah binasakan dan menyebutnya dengan qaryah. Ya, qaryah. Jadi meskipun canggih, bangunannya bagus-bagus, teknologinya maju, tapi kalau tidak beriman kepada Allah, Allah menyebutnya desa. Allah menyebutnya desa. Nah, sebelum Rasulullah sampai ke Madinah, beliau sempat berhenti di sebuah perkampungan namanya Quba. Bapak Ibu sekalian yang pernah berhaji atau berumrah, mungkin pernah diantarkan sampai ke Masjid Quba tersebut. Di sini dikatakan wasala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man ma'ahu bihifdillahi wa riayatihi ila mantiqati Quba fi yaumil isnainis tsani asyar min Rabiil Awal fi sanah ar-rabi'ah asyrah min bi'satihi wa hiya sanah al-ula lil hijrah. Rasulullah sampai ke sebuah perkampungan namanya Quba, ya, bersama dengan 3 orang temannya, tentu saja dengan pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saat itu adalah tanggal 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal. Nah, ini menarik Bapak Ibu sekalian. Kalau kita ingat Rabiul Awal, kita pasti ingat kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi seperti yang sudah kita sebutkan dahulu, sebetulnya para ulama itu berbeda pendapat apakah Rasulullah itu lahirnya tanggal 12 Rabiul Awal ataukah
selainnya. Karena ada yang mengatakan tanggal 9, ada yang mengatakan tanggal 7, ada yang mengatakan tanggal 5, bahkan ada yang mengatakan di luar bulan Rabiul Awal. Akan tetap, kenapa bisa beda-beda? Normal saja, karena ketika Nabi Muhammad lahir itu tidak ada yang menyangka bahwa ia akan menjadi nabi, sehingga tidak ada yang mencermati secara khusus, tidak ada yang niteni kapan lahirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda ketika beliau sampai di Kuba, ya orang-orang Kuba sudah menanti-nantinya, maka kemudian ketika Nabi sampai di Kuba diingat-ingat oleh mereka. Mereka mengatakan Nabi Muhammad itu sampai di Kuba pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-14 dari kenabiannya. Itu. Kemudian 2 poin terakhir sebelum Isya. Falamma wasala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man ma'ahu ila Kuba wajadal ansar fi istiqbalihi. Nah, ketika beliau sampai di Kuba, sebagian orang-orang Ansor yang sudah mengenal beliau yang ada di Kuba sudah menanti beliau di sana. Wa jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Kuba arba'ata asyrata lailatan. Nah, karena kemudian beliau di sana sudah disambut, orang-orang senang dengan kehadiran beliau, maka beliau sempat tinggal di Kuba tersebut selama 14 hari atau 2 pekan, ya 2 minggu begitu. Ya, dan tentu beliau lebih tenang di situ, lebih santai di situ karena posisinya sudah tidak lagi dikejar-kejar. Kalaupun nanti orang-orang Quraisy itu sampai ke kampung tersebut, maka orang-orang Ansor sudah bersiap-siap, sudah berjanji untuk melindungi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selama 2 pekan di situ, Nabi Muhammad sempat membuat masjid yang kita kenal sebagai Masjid Kuba. Nah, itu dia ya, masjid yang dibangun pertama kali oleh Rasulullah adalah Masjid Kuba. Terakhir, walamma kana yaumul jumu'ah raqiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rahilatahu wa khalfahu Abu Bakar As-Siddiq mutawajjihaini ilal Madinah. Lalu kemudian pada hari Jumat, berarti ini Jumat kedua kemungkinan ya, karena di Jumat yang pertama dikatakan bahwa di situ Rasulullah untuk pertama kalinya menyelenggarakan sholat Jumat di kisaran Madinah, yaitu di Masjid Kuba. Adapun di Jumat yang kedua Rasulullah mengendarai kendaraannya bersama Abu Bakar As-Siddiq dan berdua saja ya, berdua saja menuju ke Madinah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, itu bahasan kita pada malam hari ini berkaitan dengan hijrahnya Rasulullah Muhammad SAW. Kita mengambil beberapa faidah dari kisah ini. Di antaranya adalah keislaman beberapa orang yang luar biasa yang didapatkan dari interaksi mereka dengan beberapa hal yang unik begitu ya. Ada yang melihat serigala bicara, tetapi serigala itu ternyata menunjukkan pada kebenaran. Ada juga yang seorang perempuan tua namanya Ummu Ma'bad itu begitu terkesan dengan Nabi Muhammad, lebih-lebih ketika Nabi Muhammad berhasil memerah susu dalam jumlah besar dari kambing kurus yang beliau miliki. Itu semoga menjadi penambah pengenalan kita terhadap Nabi Muhammad SAW, dan karenanya menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Kita akhiri, barakallahu li wa lakum, sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.